أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Tazkiyatun Nufus dengan kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq yang dalam edisi terjemahan berjudul Zuhud dan Kelembutan Hati. Kelembutan hati, jemaah sekalian, tanah yang keras tidak bisa untuk digarap, bertani, bercocok tanam. Maka petani-petani sewaktu mereka akan bersawah, terlebih dahulu lahan pertanian dilembutkan dulu dengan cara dibajak. Karena tanah yang keras tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Dan seperti itulah hati manusia juga. Hati yang keras tidak akan menumbuhkan benih-benih kebaikan. Tawakal, zuhud, tauhid, akhlak, semua benih-benih kebaikan tidak akan tumbuh di tanah hati yang keras. Makanya pembahasan terpenting dalam tazkiyah nufus salah satunya adalah ar-raqaiq, yakni mengenai kelembutan hati. Pembahasan kita malam ini memasuki bab yang ke-7 dengan judul Asbabu Maradil Qalbi wa Sumumuhud Darrah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan hati berpenyakit, kemudian penjelasan tentang racun-racun hati. Jadi di dalam bab ini penulis mengajak kita untuk berdiskusi tentang 2 poin. Poin pertama adalah apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan hati berpenyakit. Dan yang kedua, apa-apa saja racun yang menggerogoti hati seseorang. Ini 2 poin yang dibicarakan dalam bab ini. Bab ini jemaah sekalian hampir bagian pertama yaitu tentang dosa ini hampir 90% dikutip dari kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wad-Dawa, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala.
Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ketahuilah bahwa dosa secara keseluruhan adalah racun terhadap hati. Racun terhadap hati. Jadi kapan hati manusia sakit? Kalau hati itu mengalami kondisi disfungsi. Kalau hati itu tidak bisa menjalankan fungsi utamanya. Artinya hati itu memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi utama dan ada fungsi yang tidak utama. Fungsi utama hati adalah mencintai Allah. Kalau ternyata hati Anda mencintai hidup, mencintai anak-anak, mencintai istri, itu fungsi yang bukan fungsi utama. Nah, seandainya hati menjalankan fungsi yang tidak utama, justru tidak bisa menjalankan fungsi utama, ini namanya hati yang berpenyakit. Karena dia mengalami disfungsi dalam hal yang paling utama. Saya berikan Anda contoh. Tangan kita bisa melambai. Di antara fungsi tangan juga bisa mendada. Tapi fungsi utama tangan adalah memegang. Jadi walau tangan Anda bisa melambai, tapi dia tidak bisa memegang, ini dinamakan tangan yang sakit. Memang dia berfungsi untuk yang bukan tujuan utama, yaitu melambai. Melambai kan? Tapi untuk fungsi utama justru dia tidak bisa. Ini tangan seperti ini dinamakan dengan tangan yang sakit. Dia berfungsi untuk hal yang tidak utama, tapi disfungsi untuk hal yang utama. Begitu juga dengan hati kita jamaah sekalian. Kalau hati itu berfungsi untuk hal-hal yang tidak utama, tapi justru untuk hal yang menjadi tujuan penciptaan hati justru dia disfungsi, ini hati yang berpenyakit. Nah, fungsi utama hati adalah mencintai Allah, mencintai ketaatan, membenci dosa, membenci segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah fungsi utama hati. Jadi kalau hati tidak lagi bisa menjalankan fungsi utama, ini dinamakan hati yang berpenyakit. Dan hati yang berpenyakit ini ciri khas orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Di dalam hati orang yang berpenyakit, dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, munafik tumbuh dengan 2 benih dan subur dengan 2 pupuk. Maka 4 hal ini adalah rukun munafik. Benihnya 2, pupuknya 2. Benih munafik yang pertama adalah dha'ful basirah. Bahwa tidak ada orang munafik yang betul-betul faham agama. Hati-hati kalau misalnya Anda, saya, dan siapapun yang tidak faham agama secara mendalam, itu bibit munafik itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Arab Badawi lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikannya. Kenapa? Karena orang-orang Badawi secara umum jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari ilmu. Maka semakin seseorang tidak faham agama, maka ia makin berpotensi menjadi seorang munafik. Ini benih munafik yang pertama, dha'ful basirah, lemah pemahaman tentang agama. Kapan seseorang dinamakan lemah pemahaman? Jawabannya, kalau pemahaman-pemahaman tidak memberikan Anda keyakinan, ini dinamakan pemahaman yang lemah. Tentu Anda faham apa itu tawakal. Tapi apakah Anda yakin dalam bertawakal? Nyatanya tidak. Anda faham tawakal,
tapi Anda tidak terlalu yakin dengan tawakal. Nah, ini dinamakan dengan pemahaman yang tidak sampai kepada basirah. Jadi dengan kata lain, dalam agama kita ada dua tingkatan ilmu. Ilmu-ilmu yang dangkal, ilmu-ilmu yang membuat Anda mengetahui secara umum, itu dinamakan ilmu. Nah, apabila ilmu itu Anda pelajari secara mendalam, sehingga memberikan Anda satu keyakinan, itu dinamakan dengan basirah. Ilmu Anda, pemahaman Anda tentang sesuatu yang membuat Anda benar-benar yakin, itu dinamakan dengan basirah. Anda tahu dosa, itu ilmu namanya. Tapi apakah Anda yakin bahwa dosa ini akan menjadi kehancuran bagi Anda? Anda tahu dosanya, tapi Anda nggak yakin dengan hukumannya. Menunjukkan bahwa Anda telah memahami dosa dengan ilmu, tapi Anda tidak memahaminya dengan basirah. Anda tahu salat ini kebaikan, tapi Anda tidak terlalu yakin bahwa salat ini akan membuka bagi Anda pintu rezeki dan pintu-pintu keberkahan. Artinya, Anda faham salat dengan ilmu, tapi Anda belum faham salat dengan basirah. Pemahaman di mana Anda mengerti, ilmu namanya. Tapi pemahaman di mana Anda menjadi yakin, basirah namanya. Dalam surat Yusuf, proses pengkajian Islam, proses dakwah harus di atas basirah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Inilah Islam dan inilah dakwah yang menjadi jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak semua manusia menuju Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ibnu Qayyim rahimahullah panjang lebar berbicara tentang basirah dalam kitab Madarijus Salikin. Yang intinya, basirah lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ilmu membuat Anda mengerti, maka basirah membuat Anda yakin. Anda tahu ada azab kubur? Ilmu namanya. Tapi apakah Anda takut dan Anda yakin? Iya, itu basirah namanya. Jadi kalau ilmu itu hubungannya dengan pikiran, Anda menjadi mengerti, Anda menjadi pintar. Tapi kalau basirah itu hubungannya dengan hati, Anda menjadi takut, Anda menjadi yakin, Anda menjadi optimis. Makanya basirah lebih tinggi daripada sekedar ilmu. Orang-orang munafik, benih kemunafikan yang pertama adalah dha'ful basirah. Orang-orang munafik tidak ada yang memahami agama ini dengan basirah. Yang kedua, benih kemunafikan yang kedua adalah dha'ful azimah. Bahwa orang-orang munafik tidak ada yang berazimah atas kebaikan. Antara Anda dengan kebaikan ada jarak. Dan kalau Anda bisa memutus jarak, Anda akan sampai kepada kebaikan tersebut. Jarak Anda dengan setiap kebaikan adalah tekad yang kuat dan jujur. Semua kebaikan yang berada dalam tekad kuat Anda akan sampai pada kebaikan tersebut. Tapi kalau kebaikan itu belum ada di dalam tekad Anda, sampai kiamat Anda nggak akan sampai pada kebaikan itu. Salat malam, kalau salat malam ini tidak ada di dalam tekad Anda nggak akan sampai kepada salat malam sampai kapanpun. Tapi kalau salat malam ini telah ada di dalam tekad Anda, maka Anda akan sampai. Jadi perjalanan menuju Allah tidak akan sampai sebelum Anda memiliki tekad. Tekad yang kuat ini yang dinamakan dengan azimah. Ini yang dinamakan dengan azimah. Saya mau bersedekah. Oh, kamu cuma ngomong aja.
Buktinya kalau keinginan sedekah itu menjadi azimah, 100% Anda akan bersedekah. Nah, jadi jamaah sekalian, benih munafik yang kedua kata Ibnu Qayyim bahwa tidak ada orang munafik yang memiliki azimah terhadap kebaikan. Kebaikan bagi orang munafik hanya sekedar ucapan-ucapan, hanya sekedar rencana-rencana, hanya sekedar keinginan-keinginan kosong. Berbeda dengan orang-orang beriman. Bagi orang yang beriman, setiap kebaikan adalah tekad. Dan tekad itu adalah hakikat dari kekuatan. Nah, inilah dua benih kemunafikan. Lemah basirah, yang kedua lemah azimah. Ini dua bibit. Dua bibit munafik ini akan menjadi subur dengan dua pupuk. Pupuk yang pertama adalah al-kazib. Dusta. Anda berdusta sekali, berdusta dua kali, berdusta berkali-kali. Semakin Anda menjadikan dusta sebuah kebiasaan, maka benih munafik tadi semakin subur. Pupuk munafik yang kedua, ria. Ria. Salat ria, tilawah ria, i'tikaf ria, haji ria, umroh ria. Amal-amal yang dijalankan di atas ria, ria ini menyuburkan benih kemunafikan yang tadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa maksiat adalah racun hati. Apabila seseorang jatuh kepada maksiat, maka hatinya terracuni. Dalam hal ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba telah bermaksiat, maka akan terjadilah titik hitam dalam hatinya. Ini racun. Nanti maksiat lagi yang kedua kali, muncul lagi titik hitam yang kedua. Maksiat ketiga, keempat, kelima, keenam. Ngomong-ngomong dalam sehari maksiat Anda berapa kali? Coba didata dulu sesekali. Sesekali menjelang tidur didata. Tadi pagi saya bangun jam 3:30 dan tidur sekarang jam 10. Ingat maksiat Anda kepada Allah, maksiat Anda kepada manusia perlu didata. Karena saya lihat jemaah sekalian, kejahatan kita di depan Allah Azza wa Jalla bukan maksiat. Apa kejahatan kita? Tidak ada rasa malu. Maksiat sekali, maksiat dua kali, enggak ada rasa malu sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Anda bermaksiat itu manusiawi Anda. Tapi bahwa Anda enggak punya rasa malu dengan maksiat tersebut, subhanallah. Silakan mendefinisikan apa namanya itu. Bermaksiat kepada Allah, Allah yang barusan ngasih Anda makan, Allah yang kemarin menyembuhkan Anda punya sakit, Allah yang kemarin menolong Anda dalam kesulitan, sekarang Anda maksiat kepada Allah tanpa rasa malu. Nah, saya katakan bahwa maksiat tidak keburukan sepanjang ada rasa malu kepada Allah. Karena rasa malu akan menyeret Anda untuk bertaubat. Tetapi maksiat yang terpisah dari rasa malu, inilah maksiatnya orang-orang munafik. Maksiat tanpa rasa malu, itulah yang terjadi kepada orang munafik. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm." Apabila seorang munafik diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan larangannya, jalankan perintahnya, akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Ternyata munafik itu bangga dengan dosa. Hal ini menunjukkan bahwa orang beriman itu bukan malaikat jamaah sekalian. Orang beriman itu juga berdosa. Yang membedakan dosa orang beriman dengan dosanya orang munafik,
bahwa dosa bagi orang yang beriman disertai dengan rasa malu. Mohon maaf. Jam 11:30 Anda buka handphone Anda dan Anda berselancar tidak pakai ketakwaan. Muncullah gambar yang macam-macam, video yang macam-macam. Anda lihat satu persatu. Jam 12 kemudian Anda salat. Muka Anda taruh di mana tuh? Anda taruh di mana tuh muka? Anda menghadap Allah padahal beberapa menit lalu Anda baru saja melawan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau dosa tidak menjadi rasa malu Anda di depan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi saya katakan, ini kemunafikan. Sesuai dengan ayat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan. Karena hanya orang munafik yang tidak ada rasa malu dengan dosa-dosa. Adapun orang-orang yang beriman, jemaah sekalian, mereka malu kepada Allah dalam dosa-dosa mereka, bahkan mereka pun malu kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan mereka. Di dalam dosa mereka malu karena dosa adalah kejahatan. Tapi di dalam kebaikan pun mereka malu karena kekurangan-kekurangan mereka dalam menjalankan kebaikan. Makanya selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ucapan pertama Anda adalah astaghfirullah. Dalam agama kita istighfar berfungsi dua. Fungsi pertama, menghapus dosa. Fungsi yang kedua, menutupi kekurangan-kekurangan dalam kebaikan. Ya, kalau Anda misalnya ngomong kasar dengan istri, segera istighfar untuk menghapus dosa. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun dzarabul lisan. Ya Rasulullah, kekurangan saya ini kalau ngomong agak kasar. Wa ammatu dzalika li ahli. Dan paling sering mengalami omongan kasar saya adalah istri sendiri. Ya Rasulullah, apa jalan keluarnya? Ada yang seperti beliau enggak angkat tangan? Ya Rasulullah, apa jalan keluarnya? Nabi SAW bersabda, aina anta minal istighfar. Kata Nabi, apa yang kau lakukan dengan istighfar? Jadi artinya, fungsi istighfar yang pertama adalah untuk menghapus dosa. Lalu fungsi istighfar yang kedua adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan Anda dalam kebaikan. Tadi kita salat maghrib. Apakah dari takbir sampai salam Anda 100%? Sebaik-baiknya kita mungkin kita hanya sampai di titik 70%. Hati kita tidak hadir kecuali di sujud terakhir saja. Berapa kali sujud? Berapa rakaat? Ternyata hati ini baru hadir dalam sholat di sujud terakhir saja. Artinya kan sholat Anda ini sholat yang cacat. Ibarat barang, ini dijual nggak laku sebetulnya karena barang cacat. Seandainya Allah tidak maha pengampun, mana ada ibadah Anda yang laku di depan Allah Azza wa Jalla? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti dijelaskan Nabi kita. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau Anda jujur, gak mungkin Anda berani mengatakan salat Anda salat yang baik. Nilai baik dalam salat Anda mungkin 50, mungkin bahkan 40%. Selebihnya apa? Selebihnya cacat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah maha pengampun. Maka oleh sebab itu, begitu Anda selesai salat, yang pertama kali Anda lakukan segera istighfar untuk menutupi beberapa kekurangan-kekurangan Anda dalam salat. Puncak prosesi haji adalah wukuf di Arafah. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Apabila kalian sudah selesai wukuf di Arafah, yakni puncak ibadah haji,
tinggalkanlah Arafah, berjalanlah ke Muzdalifah sambil kalian beristighfar. Kenapa wukuf ditutup dengan istighfar? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan Anda. Salat malam, salat tahajud juga harus ditutup dengan istighfar. Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Kenapa? Karena kekurangan-kekurangan Anda dalam bertahajud. Di dalam bermajelis juga harus ditutup dengan istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, astaghfirullah memiliki dua fungsi. Apabila Anda baru lepas dari kejahatan, astaghfirullah untuk menghapus. Dan apabila Anda baru selesai dari satu kebaikan, maka astaghfirullah untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan annal ma'asi kullaha sumumul qalbi wa asbab limaradihi wa halakihi. Bahwa maksiat secara keseluruhan racun yang membuat hati menjadi rusak dan berpenyakit. Hati dinamakan berpenyakit kalau untuk fungsi utama justru disfungsi. Tapi untuk fungsi yang nggak boleh fungsi malah fungsi. Maksiat yang seharusnya dibenci malah dia suka. Jadi ini hati yang berpenyakit namanya. Ibnu Qayyim berkata wahiya muntijatun limaradil qalbi wa iradati ghairi iradatillahi azza wa jalla wa darariha lil qalbi ka dararis sumum lil abdan. Beliau mengatakan bahwa dosa-dosa membuahkan penyakit hati. Sehingga hati itu menginginkan yang tidak diinginkan oleh Allah. Subhanallah. Keinginan orang-orang yang beriman tidak pernah berseberangan dengan keinginan Allah. Apapun keinginan Allah, itu keinginan saya. Ibrahim alaihi salam, saat beliau dibuang ke dalam api, ini diceritakan Nabi kita SAW, sewaktu tubuh Nabi Ibrahim di atas udara dan akan jatuh, Jibril mengatakan perlu dibantu. Ibrahim mengatakan tidak usah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lalu Jibril berkata, wahai Ibrahim, bagaimana kalau kamu mati? Ibrahim mengatakan, alaihi salam, kalau memang Allah ingin kematianku, maka aku pun tidak ingin kehidupan. Jadi coba lihat, totalitas seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kata Hanif sebanyak 10 kali. Hanifan. Dalam Al-Quran 10 kali. 8 kali semuanya dihubungkan dengan Nabi Ibrahim. Dan 2 kali saja yang disebutkan secara umum. Misalnya tentang Nabi Ibrahim Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Adapun hanifan secara umum, misalnya Allah berfirman, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan. Jadi 8 kali Allah menggelari Ibrahim dengan hanif. Apa itu hanif? Seseorang dinamakan hanif apabila ia cenderung kepada Allah dengan meninggalkan selain Allah. Contoh, jam 12 Anda sedang sibuk, perdagangan Anda sedang laris, tiba-tiba azan berkumandang. Anda tinggalkan selain Allah untuk pergi menghadap Allah. Ini yang dinamakan dengan hanif. Adapun orang-orang yang menghadap Allah tapi nggak berani meninggalkan selain Allah, ini tidak dinamakan hanif. Yang 12 lagi laris-larisnya dagang, azan berkumandang, entar dulu. Begitu dagangan sepi jam 2 baru pergi salat dia. Ini orang yang menghadap Allah tapi nggak meninggalkan selain Allah. Ini tidak dinamakan hanif. Hanif itu jemaah sekalian, apabila Anda punya gairah, keberanian
menghadap Allah dengan meninggalkan selain Allah. Makanya dalam kajian akidah, Anda tidak akan sampai kepada tauhid sebelum Anda meniadakan syirik. Orang-orang yang bertauhid tapi nggak melepaskan diri dari syirik tidak dinamakan dengan orang yang hanif. Lepaskan selain Allah hingga akhirnya Anda berjalan menuju Allah. Itu dinamakan dengan hanif. Tengah malam, tidur Anda untuk Anda. Tapi Allah menginginkan Anda salat. Tinggalkan selain Allah dalam hal ini tidur untuk Anda menuju Allah. Oh, betapa enaknya tidur jam 3 itu. 3:30 itu. Lagi enak-enaknya tidur. Tapi Anda meninggalkan selain Allah dalam hal ini tidur untuk Anda menghadap kepada Allah. Ini yang dinamakan dengan hanif. Nah, keinginan orang yang beriman tidak pernah berseberangan dengan keinginan Allah. Allah ingin kamu salat, orang beriman akan langsung satu keinginan dengan Allah. Allah ingin Anda memaafkan orang lain, orang yang beriman akan langsung satu keinginan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi, hati orang yang beriman adalah hati yang sehat, karena hati orang-orang beriman gak pernah berseberangan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, Imam Ibnu Qayyim menukil sebuah kasidah, sebuah nasyid, sebuah syair dari Imam Abdullah bin Mubarak. Dan syair Abdullah bin Mubarak ini dilantunkan oleh Syekh Musyari Rashid hafizahullah ta'ala. Syair itu berbunyi, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulma idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Abdullah bin Mubarak rahimahullah beliau mengatakan, aku melihat bahwa di balik wafatnya hati ternyata ada yang bernama dosa. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Akan hidup seseorang dalam kehinaan, hilang harga diri, tanpa kehormatan, kalau ia terus-menerus berada di atas dosa. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa akan menjadi kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan yang terbaik untuk kehormatanmu, tinggalkanlah dosa. Ini nasyid Imam Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in rahmatullah alaihi. Jemaah sekalian, walil ma'asi minal atharil mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah azza wa jalla. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa maksiat menghasilkan bahaya atas hati seseorang, bahkan atas fisiknya, di dunia dan di akhirat. Jadi Anda jangan boleh berpikir bahwa maksiat ini hanya membahayakan hati saja. Ternyata maksiat itu pun membahayakan fisik. Maksiat membahayakan fisik, maka pelaku-pelaku maksiat biasanya fisiknya lemah-lemah. Ya. Dan bahaya maksiat terhadap hati dan fisik terjadi di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Apa saja bahaya-bahaya maksiat terhadap fisik seseorang? Antara lain di sini beliau mengatakan, perhatikan iblis sekian lama hidup dalam kebahagiaan di dalam surga. Lalu iblis melakukan maksiat kepada Allah yang bernama takabbur. Akhirnya terusirlah iblis dari surga. Fisik tubuh yang tadinya dalam keadaan nikmat, ternyata kenikmatan tubuh, kenikmatan fisik dicabut oleh Allah, diusir dari surga disebabkan karena takabbur. Jemaah sekalian, maksiat pertama di depan Allah adalah takabbur. Maksiat pertama di depan Allah bukan syirik. Tapi maksiat pertama di depan Allah adalah takabbur. Takabbur iblis terhadap Adam alaihi salam.
Takabur iblis itu dalam dua kata. Pastikan dua kata ini enggak ada dalam lisan dan pikiran Anda. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda idh amartuk." Wahai iblis, kenapa enggak sujud kepada Adam padahal aku yang memerintah? Subhanallah jemaah sekalian. Allah perintah malaikat, Allah perintah iblis untuk sujud kepada seorang junior yang baru muncul, yaitu Adam alaihi salam. Tapi orang-orang bodoh punya sudut pandang yang rendah dan orang-orang pintar punya sudut pandang yang tinggi. Begitu Allah perintahkan sujud kepada Adam, sudut pandang iblis, dia melihat Adam. Akhirnya dia enggak mau. Adapun sudut pandang malaikat, mereka enggak mau melihat Adamnya, tapi mereka melihat siapa yang memerintah. Jadi kalau Allah perintahkan Anda satu perintah, yang pertama kali Anda bangun sudut pandang, lihat yang memberikan perintah. Ini sudut pandang insya Allah akan membawa Anda kepada taat. Semisal, Allah memerintahkan Anda memaafkan tetangga. Oh, kalau Anda lihat tetangganya, oh si songong ini mana mungkin saya maafin. Anda akan sulit untuk taat kalau Anda melihat objeknya. Dan inilah sudut pandang iblis. Ketika disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, iblis melihat Adamnya, enggak melihat yang memerintah. Akhirnya iblis maksiat dan membangkang. Perintah yang sama disampaikan oleh Allah kepada mereka agar sujud kepada Adam. Namun malaikat enggak mau melihat Adamnya, namun mereka melihat yang memberikan perintah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya semisal Anda punya seorang tetangga jahat, zalim misalnya, dan Allah mengatakan maafkan. Nah, kalau Anda fokus melihat orangnya, maaf ini bakal terabaikan. Tapi kalau Anda fokus melihat yang memerintahkan maaf, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka perintah maaf ini akan berujung pada ketaatan. Jadi hati-hati dengan sudut pandang yang salah. Sudut pandang iblis salah, akhirnya membangkang. Sudut pandang malaikat tepat, akhirnya taat. Nah, wahai iblis, kenapa anda mau sujud kepada Adam? Aku yang memerintahkanmu. Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kata-kata inilah yang pertama kali menjadi maksiat di depan Allah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Oleh sebab itu, pastikan dalam lisan Anda, bahkan dalam pikiran Anda, tidak ada kata-kata iblis yang satu ini. Kadang-kadang Anda bertilawah 2 juz, sementara kawan tilawah cuma 1 halaman. Kadang-kadang iblis datang juga, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari orang ini. Kadang-kadang Anda sholat jamaah ke masjid setiap waktu, sementara kawan sebelah ini tidak pernah nongol di masjid sekali sebulan. Sekali seminggu saja. Lalu Anda berpikir, ana khairum minhu. Jamaah sekalian yang saya hormati, betapapun Anda taat, enggak mungkin Anda setaat malaikat. Ingat jamaah sekalian, di dalam diri Anda, kebaikan dan keburukan Anda itu benar-benar bersanding. Apakah dalam diri Anda hanya ada kebaikan? Enggak. Kebaikan Anda hanya bukit yang dangkal, dan kejahatan Anda adalah gunung yang menjulang tinggi. Kebaikan dan kejahatan Anda, kebaikan dan kejahatan dua-duanya ada dalam diri Anda. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mungkin kawan Anda minus dalam sholat jamaah, tapi mungkin dia plus dalam hal-hal lain. Dan mungkin Anda plus dalam sholat jamaah, tapi Anda minus dalam hal-hal lain. Jadi oleh sebab itu jamaah sekalian, selalu tawadukkan hati, selalu rendahkan hati. Jangan meninggikan hati sedikit pun. Makanya di antara larangan Nabi kita SAW adalah istishraf.
Anda tahu apa yang dimaksud istisyraf? Dengar. Seandainya Anda punya kelas ekonomi menengah ke atas, tiba-tiba program pemerintah bagi-bagi sembako kepada warga. Karena Anda warga, Anda pun dapat sembako. Datanglah utusan RT bawa sembako ke rumah Anda. Anda terima nggak tuh? Di kelas ekonomi menengah ke atas mungkin Anda biasanya mengatakan, ini buat yang lain saja. Ini yang dinamakan dengan istisyraf. Nggak mau menerima pemberian karena merasa nggak layak. Subhanallah, ternyata itu nggak boleh. Dalilnya hadis Umar radhiyallahu anhu. Selesai sebuah pertempuran, Nabi kita SAW memberikan bagian ghanimah kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepada yang lain saja. Saya enggak layak. Kata Nabi SAW, wahai Umar, khudhu fatamawwalhu au tasaddaq bihi. Wahai Umar, ambillah. Miliki, atau kalau enggak ambil lalu sedekahkan kepada orang lain. Tapi ambil dulu. Ambil dulu. Terima dulu. Setelah diterima Anda punya dua pilihan. Terima dan miliki, atau terima berikan kepada orang lain. Tapi yang penting terima dulu. Makanya nanti kalau ada bagi-bagi sembako dan nama Anda masuk, walaupun mobil Anda mobil mewah sebanyak 50 unit. Mobil mewah Anda 50 unit. Misal saja ini. Tahu-tahu datang Pak RT ngantarin sekantong plastik bantuan pemerintah. Aduh, yang lain aja. Jangan jamaah sekalian. Ini yang dinamakan istisyraf. Merasa diri tak layak menerima. Istisyraf. Enggak boleh dalam agama kita. Ini cabang dari takabur tersembunyi. Takabur terselubung. Terus bagaimana? Walau Anda presiden, tapi kalau Anda dapat jatah, ambil saja. Nanti sedekahkan kepada orang lain. Tapi intinya ambil dulu. Kalau Anda enggak mau ngambil, merasa enggak pantas, itu yang dinamakan tadi dengan istilah istisyraf. Baik jemaah sekalian, jadi iblis terusir dari surga dengan satu dosa. Iblis enggak diusir karena 5 dosa, apalagi 50. Iblis diusir dari surga dengan satu dosa, yaitu takabur. Adam alaihi salam diusir dari surga. Iblis diusir dari surga menolak 1 kali sujud. Disebabkan karena takabur tadi. Adam diusir dari surga juga karena 1 dosa, bukan karena 5 dosa. Subhanallah, ini Adam, Allah yang nyiptain langsung dengan tangannya. Setelah Allah ciptakan langsung dengan tangannya, Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Begitu Adam alaihissalam melakukan 1 maksiat saja, Allah bilang, Adam turun deh. Diusir Adam alaihissalam dari surga. Padahal Allah yang menciptakannya langsung dengan kedua tangannya. Padahal Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Namun hanya dengan 1 maksiat Allah katakan, Adam keluarlah. Anda punya berapa maksiat kepada Allah? Dan kenapa Anda bisa pede akan masuk surga? Jangan terlalu pede-pede amat lah masuk surga. Anda tidak diciptakan Allah dari tangannya kan? Dan malaikat pun gak pernah sujud kepada Anda, bukan? Subhanallah, Adam alaihi salam langsung diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Allah bentuk tanah dan Allah tampil tanah dari berbagai macam. Ada tanah yang merah, yang hitam, yang putih, yang kuning. Campuran tanah aneka warna ini kemudian dicampur dengan air, lalu Allah membentuk tubuh Adam. Lalu dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikeringkan, Allah tiupkan ruh dari kepala. Tiupkan ruh kepala. Akhirnya mata Nabi Adam melihat. Begitu ruh sampai di kerongkongan, Adam alaihi salam bersin. Acap. Allah berikan ilham. Adam waktu itu mengatakan, Alhamdulillah. Allah berfirman, Yarhamuka Rabbuk.
Karena kalau ada orang bersin Anda jawab, yarhamukallah. Jadi maksudnya adalah, perhatikan betapa kejamnya dosa jamaah sekalian. Iblis dengan ibadahnya yang lama, tapi dengan satu dosa takabur diusir dari surga. Ini Adam alaihi salam, meski Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, tidak ada yang diciptakan Allah langsung dengan kedua tangan Allah kecuali 3. Pertama Adam, yang kedua lembaran-lembaran Taurat, ini nggak ada hubungannya dengan Anda. Nomor 3 ini berhubungan dengan Anda insya Allah. Apa itu? Wa innallaha gharasal firdausa biyadihi. Dan sesungguhnya Allah sendiri yang menanami taman-taman Firdaus. Jadi taman di dunia Anda udah lihat tuh, Taman Matahari gitu kan. Kalau Anda ke Dubai ada Miracle Garden misalnya, ajaib sekali. Siapa yang menanami taman-taman Firdaus? Allah tabaraka wa ta'ala yang langsung menanaminya dengan kedua tangan. Oh Masya Allah, insya Allah Anda akan masuk insya Allah ta'ala. Nah, tapi Adam alaihi salam, meski Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, meski Allah wajibkan malaikat sujud kepada Adam, hanya dengan satu dosa diusir oleh Allah dari surga. Agar Anda tahu jamaah sekalian betapa kejamnya dosa terhadap seseorang. Nyaman Adam, kenyamanan itu dicabut oleh Allah dengan satu dosa. Nyaman iblis di surga, kenyamanan ini dicabut oleh Allah hanya dengan satu dosa juga. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Berikutnya, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Anda tahu antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi salam, selama 10 abad tidak ada syirik di muka bumi. Sama sekali tidak ada syirik. Hingga akhirnya setan menjelma menjadi manusia dan membuat patung orang-orang saleh. Akhirnya terjadilah syirik. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam berdakwah untuk mengembalikan manusia kepada tauhid kembali. 950 dakwah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan yang beriman hanya belasan orang saja, 20 orang pun tidak sampai. Padahal berdakwah 950 tahun, 20 orang nggak sampai yang beriman. Akhirnya datanglah banjir bandang yang menenggelamkan dunia. Perhatikan, satu dunia ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena dosa. Kaum Nabi Lut, mereka yang tinggal di satu kota bernama kota Sadum, punya kelainan kejahatan fitrah, kelainan seksualitas. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kota Sadum diangkat ke langit dan dibalik. Jadi apa yang membuat satu kota menjadi hancur? Jawabannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud, karena pembangkangan mereka terhadap Nabi Saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan as-sayhah, dengan teriakan malaikat. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah dengan angin. Kaum Nabi Syuaib, mereka dihancurkan oleh Allah berkali-kali. Kehancuran pertama melalui gempa. Fa akhadhathumur rajfah. Fa asbahu fi darihim jathimin. Yang kedua, kaum Nabi Syuaib enggak juga taubat. Akhirnya dihancurkan Allah dengan as-sayhah, teriakan. Teriakan tapi bikin orang mati. Dan ternyata mereka enggak berubah juga. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah yang terakhir dengan awan. Jadi mereka berada dalam kekeringan yang panjang. Betapa mereka rindu melihat awan untuk hujan turun. Tiba-tiba Allah datangkanlah awan.
awan tebal, satu kota gembira, hujan akan turun. Akhirnya mereka semua berkumpul di bawah awan tersebut. Tapi justru dari awan itu turunlah api yang membakar mereka semua. Disebabkan apa itu jemaah sekalian? Ini semuanya disebabkan karena dosa. Korun ditelan oleh bumi disebabkan apa? Dosa. Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa. Bani Israel dibuat oleh Allah, dikuasai orang kuat hingga mereka menjadi budak. Berapa lama Bani Israel jadi budak di Mesir? Mereka yang tadinya merdeka, subhanallah. Aslinya Bani Israel itu adalah penguasa di Mesir. Mereka migrasi dari Palestina ke Mesir setelah Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Maka mereka migrasi karena mereka adalah keluarga seorang menteri. Betapa mereka sangat terhormat sebetulnya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi karena kejahatan dan maksiat mereka, maka mereka akhirnya dikuasai oleh suku Kipti, satu suku yang membuat mereka menjadi budak berabad-abad. Disebabkan apa itu? Disebabkan karena maksiat juga. Masya Allah, ketika seseorang sudah bermaksiat, lihat kaum Bani Israel ini, Allah cabut kemerdekaan mereka dan akhirnya mereka pun menjadi masyarakat budak. Ini semua menunjukkan betapa bahayanya dosa. Bahaya dosa terhadap Adam dan Iblis, bahaya dosa terhadap kaum Nabi Nuh, bahaya dosa terhadap kaum Samud, kaum Ad, bahaya dosa terhadap kaum Lut, bahaya dosa. Oleh sebab itu jemaah sekalian, Allah larang kita dari dosa karena memang sangat berbahaya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, orang dinamakan sadar kalau tidak melihat dosa sekedar pelanggaran, tapi melihat dosa sebagai bahaya. Itu namanya orang yang sadar. Kalau bagi Anda dosa itu hanya sebuah larangan, Anda belum dinamakan orang yang sadar. Karena orang yang sadar mindsetnya lebih tinggi. Anda tanya kepada orang-orang yang sadar, menurut kamu apa dosa? Mereka mengatakan, menurut saya dosa itu kehancuran. Menurut saya dosa itu adalah malapetaka. Dan memang faktanya seperti itu. Baik jemaah sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah yang akan datang adalah pengaruh-pengaruh buruk dosa terhadap diri seseorang. Ini dalam kitab Al-Jawabul Kafi mencapai hampir 70 bahaya dosa terhadap diri seseorang, namun di sini hanya disebutkan beberapa saja. Insya Allah untuk pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang tanggal berapa, Ali? Ya, 19 berarti anak izin. Anak insya Allah ada safar umroh tanggal 16. Iya jemaah sekalian, 1 menit bagi Anda yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi seorang pengurban mestinya kan dia ambil tuh. Dia ambil daging kurban dibagi 3, 1/3 sedekah, 1/3 hadiah, 1/3 diambil. Bedanya sedekah dengan hadiah, sedekah itu untuk orang miskin, hadiah itu untuk orang yang tidak miskin. Kepada tetangga, kepada saudara, berikan mereka daging korban sebagai hadiah kalau mereka bukan orang miskin. Tapi kalau orang miskin, berikan mereka daging korban sebagai sedekah. Intinya 1/3 buat Anda sebagai pemilik. Buat Anda sebagai pemilik. Jemaah sekalian, ketika misalnya saya ikut berkorban dan saya tidak terima dengan alasan, apa alasannya? Saya nggak layak, atau misalnya saya di luar kota. Kalau alasannya misalnya Anda di luar kota dan Anda nggak ngambil, tentu itu tidak dinamakan istisyraf. Tapi kalau Anda sengaja nggak ngambil dengan alasan, saya udah biasa dengan makanan ini,
Oh, itu istisyraf namanya. Itu istisyraf. Jadi kembali kepada alasan Anda apa. Tapi kalau alasan Anda misalnya, kamu kenapa nggak ngambil? Fakir miskinnya banyak. Nanti kalau saya ngambil mereka nggak kebagian. Di sini Anda tidak mengatakan tidak layak Anda. Yang dimaksud dengan istisyraf, tidak menerima pemberian karena merasa tidak layak, tidak pantas. Nah, kalau tidak ada alasan tidak pantas, tidak dinamakan istisyraf. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.